Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang Ibu sayangi. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Nurul Fauzia Rizkiani yang mengampu mata pelajaran matematika di kelas 7. Pertama-tama yang Ibu ingin sampaikan adalah selamat datang dan selamat bergabung di SMP 10 November siswa-siswi kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar online dari rumah. Ya, pertama-tama Ibu akan membahas di bab pertama ini adalah bilangan bulat. Ya, ketika kalian SD, kalian sudah mendapatkan materi bilangan bulat. Jadi, di sini Ibu tidak panjang lebar mengenai dan menjelaskan bilangan bulat. Ya. Nah, tapi kalian masih ingat tidak bilangan bulat itu apa? Di sini Ibu sudah memiliki paparannya. Bilangan bulat adalah bilangan yang termasuk di dalamnya ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Ya, jadi semuanya itu disebutnya adalah bilangan bulat. Nah, tapi bilangan bulat dibagi menjadi dua. Yuk, yang masih ingat bilangan bulat apa saja? Ya, yang pertama ada bilangan bulat positif dan yang kedua ada bilangan bulat negatif. Ya, di sini Ibu sudah memberikan contoh gambar garis bilangan di mana bilangan bulat positif bernilai atau angkanya semuanya adalah positif dan arahnya ke kanan. Dan bilangan bulat negatif, semua angkanya ini memiliki tanda negatif dan arahnya ke kiri. Itu perbedaannya dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama, 3 ditambah buka kurung minus 4 tutup kurung. Kalian masih ingat tidak dengan rumusnya? Ketika plus ketemu minus, dia berubah menjadi minus. Ya, ingat, plus ketemu minus berubah menjadi minus. Artinya tanda 2 ini sudah tidak berlaku. Dia berubah menjadi minus. Maka 3 dikurang 4. Hasilnya adalah minus 1. Contoh yang kedua, 5 ditambah minus 3. Hasilnya adalah 2. Kok 2, Bu? Ya, plus ketemu minus. Masih sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu tandanya berubah menjadi minus. Maka 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2. Yang ketiga, contoh yang ketiga, 2 ditambah buka kurung minus 2 tutup kurung. Di sini hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Plus ketemu minus, dia berubah menjadi minus. Maka 2 dikurang 2 hasilnya 0. Di sini tandanya nanti berubah menjadi minus semua ya. Contohnya sama dengan contoh yang pertama. Nah, selanjutnya operasi hitung perkalian. Nah, kalian tentunya masih ingat rumus di mana plus dikali plus hasilnya plus. Plus kali minus hasilnya minus. Minus kali plus hasilnya minus. Minus kali minus hasilnya plus. Nah, di sini Ibu ada contohnya 2 dikali 5, maka hasilnya positif 10. 3 dikali buka kurung minus 1. Ingat, positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. 3 dikali minus 1, maka hasilnya adalah minus 3. Ya, contoh yang ketiga, minus 9 dikali 2. Min kali plus, maka hasilnya adalah minus. Maka 9 kali 2 hasilnya minus 18. Contoh yang keempat, minus 2 dikali minus 7. Nah, dua-duanya di sini memiliki tanda minus atau negatif. Maka ketika minus dikali minus hasilnya adalah positif. 2 kali 7 hasilnya 14. Selanjutnya yaitu operasi hitung pembagian. Ya.
Rumusnya masih sama dengan perkalian. Ibu langsung masuk ke contohnya saja ya. 20 dibagi 2 sama-sama positif, maka hasilnya adalah 10. Contoh yang kedua, 30 dibagi minus 5 plus dibagi minus, maka hasilnya minus. 30 bagi minus 5 hasilnya adalah minus 6. Minus 10 dibagi 5 hasilnya adalah minus 2. Ya, minus 4 dibagi minus 1 sama-sama tandanya minus, maka 4 dibagi 1 hasilnya positif 4. Ya, selanjutnya yaitu ada pecahan. Nah, tentunya kalian waktu SD pun juga sudah mendapatkan materi pecahan. Pecahan di sini apa sih maksudnya? Pecahan adalah bilangan yang dimana ada pembilang dan ada penyebut. Ketika di sini ada contoh pecahan 3/4, maka angka 3 nih yang di atas disebutnya adalah pembilang dan yang di bawah disebutnya adalah penyebut ya. Lanjut, pecahan dibagi menjadi 3. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan desimal. Ibu akan membahas pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, pecahan biasa apa sih pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan atau bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, seperti ini contohnya 1/3, 2/3, dan 1/10. Itu namanya pecahan biasa. Kalian harus mengenal mana pecahan biasa dan mana pecahan campuran. Ya. Nah, contohnya langsung masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, 4/7 ditambah 2/7. Di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan ya. Maka ketika penyebutnya, ingat, pecahan itu yang dilihat adalah penyebutnya. Ketika penyebutnya sama, nih angkanya kan sama nih 7. Nah, maka langsung bisa dijumlah. Ya, langsung bisa dihasilkan. Artinya 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, tapi penyebutnya di sini tidak boleh ditambah. Artinya 7 ditambah 7 itu tidak boleh. Tetap 7 saja yang ditulis ya. Maka jawabannya adalah 6/7. Contoh yang kedua. Di sini ada 1/6 ditambah 1/3. Kalian langsung lihat di penyebutnya. Sudah sama belum angkanya? Belum ya. Di sini ada angka 6 dan angka 3. Nah, untuk disamakan penyebutnya, kalian bisa mencari KPK dari 6 dan 3. Atau bilangan berapa sih yang bisa dibagi dengan angka 6 dan 3? Nah, di sini Ibu memakai KPK-nya adalah 18 ya, tetapi tidak selalu 18. Bisa saja menggunakan dengan angka 6. Paham tidak kenapa 6? Karena 6 dibagi 6 bisa tidak? Ada kan hasilnya 1? Nah, 6 dibagi 3 ada nggak hasilnya? Ada kan 2? Nah, jadi tidak selalu 18 ya. Kenapa 18? Biar gampang dikali aja. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, 18 sudah ketemu KPK-nya, maka kita tinggal mencarinya. 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 berapa? Ya, betul, 3. Maka tulis di sini 3. 18 dibagi 6 tadi 3. 3 dikali 1. Maka hasilnya adalah 3. 18 dibagi 3 berapa? Ya, 6. 6 dikali 1, 6. Maka 3 ditambah 6 adalah 9. 9/18 ya. Itu ingat-ingat kalau penyebutnya berbeda, dia harus disamakan terlebih dahulu. Lanjut, contoh berikutnya yaitu pengurangan pada pecahan biasa. Contoh yang pertama, 3/5 dikurang 1/5. Di sini penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama ya. Maka langsung kita bisa cari. 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2/5.
Oke, contoh yang kedua, 3/4 dikurang 2/6. Di sini penyebutnya sudah sama belum? Belum kan? Maka di sini pakai KPK atau cari KPK dari angka 4 dan 6. Kalau tadi Ibu ajarinya adalah tinggal dikali untuk mencari KPK-nya. Tetapi kalau 4 dikali 6 kan hasilnya 24. Kok di sini 12? Nah, ada KPK yang lebih kecil lagi dari 24. Artinya 12 dibagi 4 bisa nggak? Ada nggak hasilnya? Ada kan? 12 dibagi 6? Ya, ada. Maka cari yang paling sederhana yang bisa dibagi dengan angka 4 dan angka 6. Maka 12 dibagi 4 berapa? 3 kan? 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 2 nih dikali pembilangnya. Maka hasilnya 4. 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. 5/12. Paham? Selanjutnya adalah perkalian pecahan biasa. Dilihat di sini. Kalau perkalian, ingat ya, kalau perkalian itu tidak perlu penyebutnya disamakan. Yang perlu kalian disamakan penyebutnya adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian tidak perlu penyebutnya disamakan. Artinya ketika di sini ada contoh soal 2/5 dikali 4/7 langsung saja dihitung. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 2 kali 4 hasilnya 8 dan 5 kali 7 hasilnya 35. Gitu saja ya. Selanjutnya adalah pembagian pecahan biasa. Ingat, pembagian yang kalian masih ingat apa sih itu cara mencarinya untuk pembagian pecahan biasa? Untuk operasi hitung pembagian, lihat di sebelah kanan pecahan ini nih, 4/15. Ingat, selalu yang di sebelah kanan. 4/15 ini diputer. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Contoh di sini. Tadinya soalnya 3/5 dibagi 4/15. Maka dibalik. Yang 4/15 menjadi 15/4. Dan operasi hitungnya juga berubah. Yang tadinya pembagian dia berubah menjadi perkalian. Maka 3 dikali 15. Di sini kenapa 3 dikali 3? Karena di sini bisa disederhanakan. 15 dibagi 5 hasilnya 3 ya. Tapi kalau kalian bingung langsung aja 3 dikali 15 hasilnya berapa dan 5 dikali 4 hasilnya berapa. Nanti sama ketemunya dengan jawaban 9/4. Paham? Selanjutnya adalah pecahan campuran. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran itu berbeda dengan pecahan biasa di mana di depan pecahan biasa dia memiliki angka lagi. Contohnya di sini adalah 1/2 ditambah 2 3/4. Nah, untuk memudahkan kalian, kalau ketika waktu SD, kalian itu diajarkannya kan 2 dikali 1 dan ditambah 1. Betul? Ya, caranya seperti itu kan di SD, 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 3/2. Dan 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Nah, di sini Ibu kasih tanda merah nih, 2 dan 4. Ingat, 2 dan 4 ketika operasi hitungnya adalah penjumlahan, dia penyebutnya harus sama. Maka disamakan dulu. Cari KPK yang bisa dibagi menjadi 2 dan 4, yaitu angka 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 3 hasilnya 6. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 11 hasilnya 11. Ketika sudah sama penyebutnya, maka langsung dijumlah. 6 ditambah 11 hasilnya 17 ya. Lanjut pengurangan pecahan campuran. 8 2/5 dikurang 5 1/3 hasilnya berapa? Nah, di sini ya, di sini itu yang kalian harus ingat adalah sama seperti tadi, dikali dulu baru ditambah, dikali dulu baru
tambah, tapi di sini contohnya adalah 8/6/15 dikurang 5/15. 8 dan 5-nya tetap. Ya, di sini penyebutnya berbeda kan, maka cari KPK-nya dulu, yaitu KPK-nya adalah 15. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2, 6. 15 dibagi 3, hasilnya 5. 5 kali 1, 5. Maka 8 dikurang 5, hasilnya 3. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Maka jawabannya 31/15. Paham? Tapi kalau kalian ini tidak paham, bisa memakai cara yang tadi penjumlahan atau seperti cara yang ketika kalian waktu SD. Sama saja, pasti hasilnya sama. Oke, lanjut, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal apa sih? Pecahan desimal adalah pecahan yang bilangan desimalnya itu adalah pembagian 1/10. Nah, pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal yang pertama, satu angka di belakang koma. Maksudnya gimana, Bu? Nah, 1/10. 10 ini nolnya ada berapa satu kan? Maka desimalnya adalah 0,1. Nah, di sini 0,1 sama dengan 1/10. Ya, misal di sini ada contoh soalnya 0,1 dirubah menjadi pecahan. Nah, maka pecahannya adalah 1/10. Kenapa? Karena di belakang koma ada angka 1, maka jawabannya adalah 1/10. Contoh yang kedua, 0,75 dirubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Bilangannya, angkanya di sini kan 0,75 nih, maka di belakang 0 itu angkanya kan 75. Jadi 75/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka, sedangkan 100 nolnya ada 2. Maka jawabannya adalah 75/100. Kalau sampai sini aja juga sudah benar. Kenapa jadi 3/4? Ini disederhanakan. Ya, 75/100 sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3 dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka jawabannya yang paling sederhana adalah 3/4. Contoh yang ketiga, 0,125. Bacanya tidak boleh 0,125 ya, tetapi 0,125. Nah, 0,125 di belakang 0 ini ada 3 angka ya kan? Maka jawabannya adalah 125/1000. 1000 itu nolnya ada 3. Maka sesuai dengan di belakang koma ini ada 3 angka. Jadi jawabannya adalah 125/1000. Di sini disederhanakan lagi menjadi 1/8. Sama-sama dibagi 125 ya. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti. Tugasnya ada di Classroom ya, kalian nanti bisa buka aplikasi Classroom dan kalian bisa melihat tugas matematika di pertemuan pertama ini ya. Jangan lupa di like and subscribe. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.